Kita harapkan tadi kiranya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, berikan hidayah kepada kita sehingga kita paham menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, selesai kita membaca surat Yasin. Seperti biasa kita lanjutkan dengan kajian takziah. Bapak Ibu, seperti biasa kami kalau menyampaikan yang pertama apa yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Seperti Namen ya, Kakanda Ismail Kader bin Abdul Kader. Apa yang dibutuhkannya sekarang? Yang dibutuhkannya adalah kita mendoakannya. Kari kerabatnya selalu mendoakan Namen ini. Kemudian lanjutkan kebaikannya. Kebaikan-kebaikan yang pernah dirintis dilakukan oleh Namen, ya kita lanjutkan. Karena ketika kita melanjutkan itu menjadi amal jariah bagi Namen. Ketika kebaikannya dilanjutkan oleh keluarganya. Kemudian apalagi menyayangi yang disayangi oleh Namen. Kemudian kita sebagai keluarga besar bertanya-tanya pada karib kerabat Namen untuk saling memaafkan. Kalau ada hutang bersama-sama kita untuk menyelesaikannya, untuk menuntaskannya. Itu yang dibutuhkan oleh Namen. Kemudian yang kedua, apa yang dibutuhkan oleh orang yang sedang berduka. Kalau untuk orang berduka, pilihannya hanya sabar. Pilihannya hanya ridho. Tidak ada pilihan lain. Memang ketika orang sedang diuji oleh Allah, kata-kata yang tidak senang didengar oleh orang yang sedang mendapat musibah itu kata-kata sabar. Sabar ayo, sabar ayo. Nah, tidak kurang senang orang disebut seperti itu. Karena merasuan, orang yang merasuan kan gitu. Tapi memang itu kata Allah seperti itu. Wabashiri sabirin, ada orang yang sabar. Karena ketika orang itu sabar menerima apapun bentuk musibah, Allah berjanji Allah akan merawat kepada dia, Allah akan beri hidayah kepada dia, dan Allah beri ampunan kepada dia. Maka bagi keluarga yang sedang berduka, terimalah ini dengan lapang hati, lapang dada, keikhlasan. Yang itu penting. Kemudian yang ketiga, untuk kita ini, untuk ia menyampaikan untuk keluarga besar PKN. Jadi judul kasih kita jadikanlah judul takziah kita ini seperti judul apa judulnya? Dunia Tempat Sedih. Apa judulnya? Dunia Tempat Sedih. Ini kalau edit di dunia, saya bisa hindari yang sedih-sedih kan. Beriman ya kan, wadiya bahkan sekali bernabi pun bersedih. Ya, itu penting ya, dunia tempat sedih. Tapi jangan lama-lama bersedih. Nah, itu penting. Kita lihat Bapak Ibu, surat Fatir, surat 35 ayat 34 ini luar biasa. Ini kata-kata yang dikeluarkan oleh penduduk surga. Kami pernah menyapa jemaah kita Istal, kan? Nah, jemaah kita guys, penduduk surga yang masih berada di dunia. Jadi nanti insya Allah ya, Namen, sahabat keluarga kita sudah meninggal dan kita yang akan meninggal, kita pasti meninggal pula kan. Nah, kita mendapatkan kata-kata ini. Ya, nanti lihat nanti Fatir itu surat 35 di ayat 34-35-nya. Suasana di surga itu. Apa kata penduduk surga ya Bapak Ibu, perhatikan ini. Karena kata-kata ini yang insya Allah akan kita keluarkan. Wa qulul hamdulillah, dan mereka berkata segala puji bagi Allah allazi azhaba annal hazan, yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, kesedihan. Jadi ini kata-kata ini diucapkan oleh orang yang masuk surga. Pertama dikatakan alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah karena dia sadar bisanya kita ke surga itu betul-betul rahmat Allah. Penting Bapak Ibu, maka kita selalu minta kepada Allah, minta ampun, selalu minta surga. Nah, jangan pernah lupa kita namanya itu minta surga. Nah, ketika kita masuk surga, kita ucapkan
Qulul hamdulillahillazi ashaba anal hazan, yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Jadi hilangnya kesedihan itu ketika kita berada di surga. Jadi kalau masih di dunia, nampaknya tipis belum tidak sedih-sedih kan. Wajar tidak sedih-sedih, tidak bisa tidak sedih-sedih kan. Tapi tadi jangan terlarut-larut dalam kesedihan. Ya seperti meninggalnya ya kakak anak Amin ini kan pasti tidak sedih Pak. Biasa sama-sama istri yang berjalan tidak boleh kan. Itu kejadian yang baru yang menghebohkan kita pada anak-anak SMA Solo itu kan. Bayangkan perasaan orang tuanya itu kan. Inyo sama-sama suatu bertujuan anak baru selesai menyalatkan jenazah orang tua kawannya. Nampak kan cara Allah ngatur kehidupan Pak. Sudah itu inyo meninggal, besok inyo lo disalatkan. Allah. Ya apa bedanya awak kan? Makanya awak memang harus yakin loh. Nggak ada beda awak jo. Nak semasa puluhan lagi ketik terawak kan. Awak bisa juga seperti itu. Dan orang tua itu pasti kan. Sempat viral kita lihat kan, seperti orang diviralkan bagaimana kondisi ibunda anaknya yang tinggal di pesisir itu kan. Pasti sedih. Maka ketika kita berada di dunia, ketika sedih, jangan lama-lama sedih. Amboku penduduk surga yang masih berada di dunia. Wah sedang menggalih ini kok kan. Allah tak hijau loh. Antar ke situ Pak. Antar ke Blok M. Biko piti minta di Blok C. Antar di Blok M. Sudah tu minta piti di Blok C. Di Blok C pintu terkunci je. Ya ada. Balik ke Blok M pakai barang-barang hilang. Sedih lah. Kau barang kau kateng lah kan. Sorry Yusuf lu kali bayi. Nak sedih lah kan. Nah tapi jangan lama-lama. Karena kita di dunia dah lama. Kita nanti akan meninggal, akan masuk surga, tidak ada lagi sedih. Kemudian Allah katakan di sini Bapak Ibu kita renung-renungkan, Inna Rabbana lagafurur syakur. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kita risau, ya harus risau, tapi jangan pernah kita putus asa. Ketika kita melihat anak kita rasanya sudah kita ingatkan dia masih juga tidak sholat, masih juga keliruan, rasanya tidak mungkin anak korosok kota surga. Tapi Allah mengingat Inna Rabbana lagafurus syakur. Allah itu Maha benar-benar pengampun. Maka selalu minta ampun baik. Ya, minta ampun itu baik. Minta ampunan untuk diri awak, minta ampunan untuk anak awak. Kemudian Allah mengatakan di sini, tidak sekedar lagafurus syakur, tidak sekedar lagafur, juga syakur. Dan Allah Maha mensyukuri. Wajar kita menyebut Allah Maha mensyukuri. Allah syukur, berterima kasih. Makanya Allah Bapak Ibu, apapun kebaikan yang kita buat itu akan Allah ganjar. Amin. Dan Allah itu tidak ingin kita masuk neraka Bapak Ibu. Kita lihat ya, baca Quran tadi lah, Alif Lam Mim itu satu huruf itu 10 kebaikan. Dan setiap kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini pahalanya 10. Kesalahan yang kita kerjakan 1. Ini kalau ada pengajian 10 kebaikan kan 10 kali 10. Ada pengajian 20 kesalahan masih tinggi timbangan kebaikan. Nah, itu minta ampun lah. Ada seperti Allah itu. Kemudian apa kata Allah lagi Bapak Ibu? Allazi ahalna daral muqamatin min fadli. Pada sambungan ayat itu yang menempatkan kami di tempat yang kekal dengan karunia-Nya. Jadi kita masuk surga itu kekal. Selama-lamanya tidak sedih, selama-lamanya senang dan nikmat itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, setiap ujian-ujian yang Allah izin terjadi, jangan larut awak, jangan terlalu sedih awak. Sedih boleh, jangan sampai sedih waktu membuat awak tak ridho. Ya kan, kalau sedih berkelebihan sebetulnya kita tidak ridho dengan takdir Allah. Kalau tidak ridho dengan takdir Allah, dikhawatirkan kita tidak masuk surga. Kalau kita masuk surga, selama-lamanya kita tidak bersedih. Apa kata Allah berikutnya? La yamassuna fiha nasab. Kami tidak merasakan di dalamnya nasabun, lelah. Tak lelah-lelah di situ, tak latih di situ doang. Ini kalau berarti di dunia pasti latihan. Karena Allah gambarkan di surga seperti itu. Kemudian wala yamassuna fiha
lughubun, dan kami tidak merasakan di dalamnya lesu. Nanti kalau di dunia masih latihan, masih lesu, masih sedih. Tapi di akhirat, di surga tidak ada sedih-sedih, tidak ada lela-lela, dan juga tidak ada lesu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lihat ya Bapak Ibu ya, apa sedih ini. Di sedih ini fitrah. Perhatikan, sedih fitrah, bukan dosa ya. Kenapa gitu? Nah, Rasulullah SAW juga pernah sedih. Tahun wafatnya Khadijah, ketika Khadijah meninggal, itu sedih Rasulullah. Meninggal pamannya Abu Talib, juga sedih Rasulullah. Saat putranya Ibrahim wafat, maka Rasulullah menangis di situ. Apa kata Rasulullah? Innal aina tadma'u wa innal qalba yahzanu wa la naqulu ila ma yurdina rabbana. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya mata ini meneteskan air, hati ini bersedih, namun kami tidak akan mengucapkan kecuali yang diridhoi Allah. Ibu lihat bersedih, ya kan? Mau bersedih, ya Allah, tersuruhlah anakmu ya Allah, tersuruhlah suamimu ya Allah. Itu yang harus kita lakukan. Boleh menangis, tapi yang kita keluarkan yang diridhoi. Bakok mati suamimu, bakok modaliku, jangan. Sedihnya boleh, tapi mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Allah tidak boleh. Kita sedih, misalnya ditipu oleh orang lain, ya Allah, boleh ditipu oleh orang lain, ya Allah, agar kekuatan apa ya Allah, banti ya Allah. Orang sedih juga, menangis juga. Tapi kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Tapi yang bunyi kicau, yang pun Allah tolong ini tak ada kan sana kerajaan dah. Apa angkitnya kerajaan? Masa tahu ampunya ni tipunya ke mereka. Ayun dah. Itu jangan. Itu tidak ridho. Kemudian Bapak Ibu, batasan kesedihan jangan berlebihan. Ini luar biasa agama kita ini Bapak Ibu menuntun kita. Ya, makanya beruntunglah orang beriman yang selalu baca Quran, dia memahami ayat Quran, dia tahu hidup ini. Ya Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 10, Innamal najwa minas syaitan liyahzunal ladzina amanu. Kata Allah, sesungguhnya bisikan-bisikan itu dari setan agar orang-orang beriman bersedih. Di bisi-bisi meninggal suami ku balo nak sekolah nanti, balanya baralik nanti. Itu sedih ada bisikan-bisikan setan tu. Dan pernah ada seperti itu. Sering kami katakan Bapak Ibu ketika ada orang kan cuma seperti ayahanda lah misalnya kan dari Imam Said. Imam Said itu meninggal ketika ayahanda berumur 2 bulan. Ya kan anaknya 9 itu meninggalkan anak 9 Bu. Yang paling datang 3 tahun semua. Pada tu. Nah, kalau menangis-nangis kita habiskan dari nenek kan. Tapi tidak dijalani sehari demi hari, hari demi hari. Pernah sering kami beri contoh seperti kita tanah lapangan bola tu, rumput banyak tanah lapangan sekarang lapangan tu. Seorang-orang sih memberasian lapangan rumput tu. Kalau dibaci apa tu sapi itu dicari lapangan tu stres. Tapi berasian sih tapi itu sih berasian dan cari ke ujung tu. Tapi itu jadi Muhammad. Tapi ku sari saya. Besok tapi mari ke berasian lapangan tu. Benda tu aja ku sian awak hari-hari orang kata-kata atau secara Allah untuk karena Allah tu memang adil Bapak Ibu ketika Allah muji awak, Allah akan tolong awak. Ada secara Allah untuk menolong awak. Allah gerakkan sehat orang datang ke rumah awak. Kan ada banyak kejadian tu kan. Ada orang yang putus asa ni kan, bingung nya nak ada pipinya dah habis dah energinya. Keluarnya Mas Haji. Berdoa saat tahajud di situ. Itu adalah orang yang yang ingin berinfak, tidak tahu je kamu berinfak. Hanya buatnya lah kudanya kan. Kamu kuda ke berhenti situnya turun. Berhentilah kuda dari Mas Haji. Turun dari situ. Pas saya masuk saja terang-terang orang kau berdoa meminta ya Allah tolong rezeki yang buaya kan nampak mudah bagi Allah. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kemudian Bapak Ibu contoh dari kisah para Nabi Yakub. Nah, kita tahu kan begitu sedih kehilangan Nabi Yusuf kan. Kan Nabi itu sekali bernabi bisa bersedih.
Tapi kita lihat Allah contohkan di sini Nabi Yakub, walaupun namanya Nabi tidak manusia, berlebih-lebihan dia menangis. Akibatnya apa? Buta matanya kan. Maka kita belajar dari ini, jangan kita terlalu larut. Sekaligus Nabi yang larut dengan tangisan, akhirnya buta matanya. Dan lihat itu Yusuf 4. Yusuf 96 Bapak Ibu. Namun ketika mendengar Yusuf masih hidup dan ketika dia mencium aroma baju Yusuf, matanya sembuh kembali. Nampak ketika orang bergembira sehat. Ini dua ayat ini contoh nyata bagi kita. Ketika kita bersedih-sedih sakit waktu duitnya. Ketika wak gembira-gembira sehat waktu duitnya. Angga wak sedih-sedih. Meninggal suami wak, meninggal anak wak, meninggal kakak wak, meninggal seluruh wak cinta itu mengawali wak masih hidup dan bunuh diri wak. Nah mungkin tak. Bukan yang sedih-sedih wak. Keluar tak sedih-sedih wak akan sehat. Nah itulah pengajian ini tiga yang disampaikan. Apa nanti dibutuhkan oleh Namen, kemudian apa yang dikasih kerajaan dari orang yang ditimpa musibah, dan kemudian apa yang harus kita kerajaan untuk kita sama-sama ingat kalau masih di dunia masih sedih. Kalau masih di dunia masih lelah, kalau masih di dunia masih lesu. Kalau ingin tidak lesu, tidak lelah dan tidak sedih, memang sarannya masuk surga. Dan insya Allah kita semua adalah penduduk surga yang masih berdalam. Itu saja Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa, kita minta kata-kata dari ketua kita, Kakanda Insinyur Fauzan, menyampaikan atas nama keluarga besar PKF. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.